ambil Qurannya, dibuka, kita lanjutkan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ima Helpiani, mahasiswi PPG dalam jabatan 2022, kategori 2 Universitas Mataram. NIM E1B222091. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Aikmal, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 bab 4 dengan materi pokok permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah supaya bisa tetap bertemu tatap muka seperti hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang akan kita lakukan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar. Ya, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Ya, doa mulai. Ya, semoga doa kita diterima sama Allah dan apa yang akan kita lakukan bisa diberikan kemudahan dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada temennya yang tidak masuk? Siapa? Berapa orang yang tidak masuk? 4? 2? Yang benar 2 ya? Kenapa temennya yang tidak masuk? Siapa? Nur Adia sama Firdaus. Oh ya, berarti sakit dua-duanya ya? Ya, kita doakan semoga temannya yang sedang sakit supaya segera sembuh, diberikan kesembuhan sama Allah. Ya, amin ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, dicek dulu kiri kanan bangkunya sudah bersih apa belum. Ada sampah, kalau ada sampah silakan dipungut. Kalau kelasnya sudah bersih, silakan dikeluarkan alat tulisnya, alat belajarnya semuanya. Silakan dikeluarkan, disiapkan. Dikeluarkan bukunya sebelum kita mulai belajar. Sepertinya kalian sudah siap sekali untuk belajar ya. Dari wajahnya Bu Guru lihat berseri-seri semua ini. Ya. Supaya kita lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi supaya rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air kita tetap terjaga di dalam hati kita ya. Oke, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalian hafal kan? Hafal dong. Ya, kita harus hafal lagu-lagu nasional. Supaya itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap negara kita, oke? Karena dari Sabang sampai Merauke ini ada kaitannya sama materi yang akan kita bahas. Oke, silakan sekarang anak-anakku berdiri semua. Satu orang ke depan, ayo. Nah, silakan.
satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silahkan kembali duduk. Nah, kita harus tetap semangat ya untuk terus menjaga negara kita, menjunjung tinggi negara kita. Kalian sebagai calon generasi penerus bangsa ini harus menjadi orang-orang yang hebat, anak-anak yang pintar. Oke? Untuk menjadi orang hebat, anak yang pintar, kalian tentu harus rajin belajar. Karena dengan kita rajin belajar, kita akan bisa menghadapi masa depan, mencapai apa yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan. Kita harus menjadi warga negara yang cerdas. Oke? Ya, menjadi warga negara yang cerdas. Tentu itu juga harus dicapai dengan usaha, yaitu belajar. Karena belum ada ceritanya orang yang malas jadi presiden ya. Belum ada. Yang orang berhasil itu pasti rajin belajar. Oke, anak-anakku, semangat ya. Semangat ya. Semangat. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita ingat dulu materi yang sudah kita bahas minggu kemarin. Siapa yang masih ingat materi yang sudah kita bahas minggu kemarin? Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan ya. Masih ingat kan kalian? Siapa yang masih ingat? Coba prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan itu ada berapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya coba. Ya. Persatuan ada 5. Pertama, 1. Persatuan prinsip kita bangsa. Kedua, prinsip kebebasan dan bertanggung jawab. Keempat, prinsip kekuatan negara. Kelima, prinsip pembangunan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ya, prinsip persatuan dan kesatuan itu ada yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua prinsip nasionalisme, yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat prinsip wawasan kebangsaan, yang kelima prinsip persatuan pembangunan untuk mencapai cita-cita reformasi. Nah, itu prinsip-prinsip itu harus kita jadikan pedoman. Seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu apa artinya kira-kira? Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu kan kita mengakui bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tentu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, kita harus tetap menjaga persatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa dulu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini yang akan sesuai dengan materi yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ini adalah lanjutannya. Sekarang coba kalian perhatikan dulu. Perhatikan ke depan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau materi yang akan kita bahas hari ini dia. Coba bacakan Bu Guru, apa bunyinya? Ya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun indikatornya, kompetensi dasarnya yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita bahas, menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu. Yang pertama apa? Siapa yang mau bacakan Bu Guru dulu? Angkat tangannya. Coba ini yang di depan, Depa, bacakan Bu
tujuan pembelajaran pertama, Depa? Mengidentifikasi bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua Yusuf, coba bacakan Bu Guru. Menguraikan pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu yang ketiga? Coba siapa? Itu yang di pojok. Coba bacakan Bu Guru. Yang menganalisis bentuk-bentuk konflik pada masyarakat Indonesia dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat, Lastri, coba Lastri bacakan Bu Guru. Ya, kalian mampu menganalisis penyebab konflik dalam masyarakat dengan teliti. Yang kelima, kalian mampu menganalisis akibat yang ditimbulkan karena terjadinya konflik dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyusun dan mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok dengan sistematis, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, oke. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya anak-anakku, sebelum kita mulai proses pembelajaran, Bu Guru akan jelaskan dulu proses pembelajaran yang akan kita lakukan seperti apa. Nah, proses pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan mengkelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, di mana kelompok itu akan Bu Guru berikan tugas atau LKPD yang akan kalian diskusikan. Nah, yang akan kalian diskusikan bersama harus aktif mengeluarkan pendapatnya, karena sambil kalian diskusi, Bu Guru juga menilai kalian siapa yang aktif mengeluarkan pendapatnya, idenya. Itu sambil Bu Guru membimbing kalian, sambil Bu Guru menilai. Jadi silahkan anak-anakku aktif ya. Oke. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan garis-garis besar materi yang akan kita bahas. Garis-garis besar materi yang akan kita bahas. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Di mana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia ini seperti yang kita ketahui meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, daerah, pandangan politik, dan golongan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kemudian keberagaman itu tentu memiliki pengaruh ya. Memiliki pengaruh, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, pengaruh positifnya apa? Apa pengaruh positifnya? Pengaruh positifnya. Nah, salah satunya bisa terciptanya integrasi nasional. Nah, di samping ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif atau dampak negatifnya, yaitu bisa menimbulkan terjadinya konflik. Nah, ini konflik ini yang susah sekali untuk dihindari. Nah, kemudian bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat. Nah, dilihat dari konflik itu, jika dilihat dari tingkatannya ada dua. Ada konflik ideologi, ada konflik politik. Nah, itu dia. Tapi kalau bentuk konflik dilihat dari sifatnya, dari jenisnya maksudnya Bu Guru. Dari jenisnya ada konflik apa? Konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk konflik di masyarakat yang dipicu oleh perbedaan atau yang dipicu karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Nah, kemudian penyebab konflik. Nah, salah satunya penyebab konflik itu tidak adanya persamaan dan pandangan antar kelompok. Intinya yang bisa memicu terjadinya konflik itu adalah perbedaan tujuan, perbedaan keyakinan, perbedaan kepentingan. Nah, itu bisa memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Nah, kemudian
penyebab konflik sosial. Nah, ini juga nih yang sering sekali menyebabkan terjadinya konflik adalah yang bisa potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik, yang paling sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang pertama adalah menguatnya etnosentrisme kelompok. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok. Kemudian hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Dan yang terakhir ada hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Nah, ini dia adalah materi-materi yang akan kita diskusikan hari ini, yang akan kalian diskusikan hari ini. Nah, kemudian ada penyebab, tentu ada akibat. Nah, akibat dari terjadinya konflik. Nah, akibat dari terjadinya konflik ini ada juga yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, salah satu akibat positif konflik itu apa? Bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Nah, itu adalah dampak positifnya. Akan tetapi konflik itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya ya. Mari kita lihat dampak negatifnya apa saja. Nah, ini dampak negatifnya. Bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Bisa menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia. Kemudian bisa menimbulkan kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nah, ini salah satu dampak negatif dari konflik. Kemudian yang terakhir ada perubahan kepribadian. Nah, ini dampak konflik. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita diskusikan hari ini. Untuk itu, sebelum kalian mulai diskusi, Bu Guru ingin kalian menyaksikan sebuah tayangan video. Dan setelah kalian menyaksikan tayangan video, Bu Guru ingin kalian memberikan tanggapan terhadap isi tayangan video tersebut ya. Oke. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di desa Sukamambon, Bulgaria, ada 98 dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik gereja Yasmin. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh Malaysia setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Isu ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Dengan berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri. Namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil Indonesia atau GIDI menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Pramil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GIDI Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan penggerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian pembangunan rohani individu muda yang tak diundang. Nah, setelah kalian menyaksikan isi tayangan video tersebut,
Bagaimana tanggapan kalian? Coba yang ingin memberikan tanggapan, angkat tangannya, anak-anakku. Nah, ratusan orang berdemo melarang salah satu agama untuk menjalankan ibadah. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, konflik SARA, di mana konflik tersebut menimbulkan korban jiwa dan perusakan fasilitas umum. Siapa lagi? Kerusuhan berbau SARA, di mana salah satu gereja di Indonesia dibakar di salah satu wilayah Indonesia. Siapa lagi yang menanggapi? Siapa lagi? Ayo angkat tangannya. Penyerangan terhadap salah satu kelompok agama disebabkan karena perbedaan keyakinan. Nah, ini adalah salah satu contoh konflik yang sering kita saksikan di negara kita. Nah, di mana konflik ini disebabkan karena kurangnya toleran terhadap perbedaan. Nah, betul sekali anak-anakku. Untuk itu sekarang untuk lebih lanjutnya nanti di LKPD itu ada contoh-contoh konflik yang sering terjadi di masyarakat. Itulah yang akan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Untuk itu anak-anakku silahkan kalian duduk sesuai anggota kelompoknya. Kan anggota kelompoknya sudah Ibu Guru bagi sebelumnya kan di pertemuan sebelumnya ya. Silakan anak-anakku duduk sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo. Oke, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan kalian LKPD yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Silahkan dikeluarkan buku-bukunya, referensinya semua dikeluarkan. Nah, silakan. Referensinya semua dikeluarkan. Nah. Coba dibuka LKPD-nya. Di sana kan ada gambar ya. Ada gambar. Nah, ini gambar ini yang kalian identifikasi. Nah, kalian identifikasi gambar ini, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, jawab pertanyaannya. Kemudian ditulis di sini. Nah, misalnya ini termasuk jenis konflik apa, kemudian penyebab konflik apa, kemudian akibat konflik itu apa. Ngerti kan kalian? Oke, sekarang silahkan Bu Guru berikan waktu diskusi selama 10 menit. Ya, 10 menit. Silahkan anak-anakku diskusikan. Nah, proses diskusinya Bu Guru nilai sambil Bu Guru membimbing kalian. Tetap Bu Guru akan nilai ya, siapa yang aktif memberikan pendapatnya, mengeluarkan idenya, itu Bu Guru catat dia. Oke? Silakan, jadinya anak-anakku harus aktif. Bukunya ya. Silakan didiskusikan sama temennya ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian periksa kembali
verifikasi jawabannya, diskusikan sama temannya apakah sudah benar-benar betul atau belum. Diverifikasi lagi jawabannya ya. Silakan diperiksa kembali. Sebelum kalian maju presentasi, diperiksa kembali. Deva, sudah? Diperiksa kembali. Selesai, silakan diperiksa kembali. Diverifikasi apakah yang kalian tulis sudah benar-benar betul apa belum. Oke? Ya, sebelum kalian maju ke depan. Nah, kelompok 3 juga sudah? Oh ya. Silahkan diverifikasi kembali jawaban kalian sebelum kalian maju ke depan. Kalian sudah? Oke. Diperiksa kembali ya. Nampaknya anak-anakku sudah siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konflik politik. Konflik yang terdapat pada gambar ini adalah konflik politik. Konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Adapun faktor yang mendasari terjadinya suatu konflik politik antara lain perbedaan individu, adu domba, dan perbedaan kepentingan baik individu maupun kelompok. Akibat atau dampak dari konflik politik di sini lebih mengarah ke dampak yang bersifat negatif, seperti negara bisa hancur, kemunduran perekonomian yang menghambat kemajuan negara, dan tidak akan ada kedamaian dalam kehidupan bernegara. Silahkan, ada yang mau bertanya? Dalam hal ini, perbedaan individu meliputi perasaan serta pendirian seseorang. Pada dasarnya, manusia merupakan individu yang unik. Hal ini membuatnya memiliki pemikiran, perasaan, serta pandangan yang berbeda-beda. Namun terkadang, perbedaan ini justru mampu memicu konflik politik. Perbedaan ini bisa semakin memuncak apabila tidak dibarengi dengan sikap toleran antar individu. Hal yang lebih parah, individu menghasut satu sama lain, hingga menimbulkan perpecahan konflik politik. Silahkan, ada lagi yang bertanya? Yang ditanyakan sama temennya adalah konflik nyata, contoh konflik politik yang nyata yang sering terjadi di Indonesia. Nah, silakan dijawab kelompok 1. Contoh nyata konflik politik yang sering kita lihat di negara kita seperti perbedaan pendapat beberapa kubu, perbedaan pelik, kesalahpahaman suatu partai, memberontakkan pada pemimpin, aksi saling menjatuhkan dalam satu partai, demo akibat kecurangan pemilu, penolakan rancangan undang-undang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konflik antar suku bangsa. Konflik antar suku bangsa. Ya. Materi akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nila Permatasari. Konflik yang terdapat pada gambar merupakan salah satu contoh konflik antar suku bangsa, di mana konflik antar suku bangsa merupakan pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Penyebab yang paling sering memicu konflik antar suku antara lain karena adanya perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Secara umum, akibat dari konflik antar suku memiliki kemiripan dengan konflik pada umumnya. Akan tetapi, yang paling nyata kita lihat adalah bisa memicu terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Akan menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia, dan akan terjadi kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada.
Apakah ada yang akan bertanya dari presentasi kelompok kami? Pertanyaan dari kelompok saya, tadi kelompok 2 memaparkan bahwa salah satu akibat dari konflik antar suku adalah bisa menimbulkan kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Coba jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Maksud dari salah satu akibat konflik antar suku adalah menimbulkan kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada adalah di mana nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat berubah oleh rasa dendam, curiga, tidak dipercaya kelompok lain, dan bisa timbul larangan seperti larangan bertemu kelompok suku lain, larangan melakukan kerjasama dan suku lain, dan sebagainya. Gimana kelompok 4? Sudah pas? Kelompok 5 ingin bertanya. Silakan kelompok 5. Seperti yang kita ketahui, gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik antar suku adalah sikap etnosentrisme. Menurut kelompok Anda, selain sikap etnosentrisme, adakah gejala lain yang sering memicu terjadinya konflik? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, gejala lain yang sering memicu konflik. Menurut pendapat kelompok kami, salah satu gejala yang paling sering memicu terjadinya konflik seperti stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Bagaimana kelompok 5? Apakah ada lagi yang akan bertanya? Jika sudah tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah diskusikan, bisa kita menarik kesimpulan. Coba Bu Guru ingin, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir, atau materi pembelajaran kita yang sudah kita bahas hari ini? Oh iya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bangsa Indonesia memiliki keberagaman masyarakat yang disebabkan oleh suku, budaya, agama, dan keyakinan, ras, dan antar golongan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Adapun masalah yang diakibatkan oleh keberagaman masyarakat antara lain konflik atau pertentangan antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Dan dampak dari konflik tersebut ada yang positif dan lebih banyak ke dampak yang negatif. Dari awal pembelajaran sampai akhir bisa Bu Guru simpulkan bahwa anak-anakku sudah mampu memecahkan masalah yang ada di LKPD. Berarti kalian sudah hebat-hebat semua ya. Oke, Bu Guru berharap nanti di pertemuan berikutnya kalian lebih aktif lagi dari hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita tutup pembelajaran kita, Bu Guru akan memberikan kalian soal mandiri atau tes mandiri yang kalian jawab secara individu. Ya, untuk itu silahkan anak-anakku kembali dulu ke tempat duduknya. Tetapi sebelumnya anak-anakku kumpulkan dulu laporan hasil diskusinya. Kumpulkan dulu laporan hasil diskusinya ke depan. Sebelum Bu Guru kasih kalian tes. Silakan anak-anakku kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas atau yang sudah kalian diskusikan, Bu Guru akan memberikan kalian soal ya, soal uraian yang kalian jawab. Ini karena ini cuma 5 soal, Bu Guru berikan waktu untuk menjawab 10 menit saja, cukup ya? Oke, ingat dijawab secara mandiri tanpa melihat buku ya. Oke, sekarang Bu Guru akan bagikan kalian soal. Kan anak-anakku dijawab.
Silahkan anak-anakku dijawab. Nah, sudah 10 menit. 10 menitnya sudah berakhir. Silakan anak-anakku kalau sudah selesai dikumpulkan di meja deretan meja paling depan. Silakan anak-anakku dikumpulkan. Deretan meja paling depan. Sudah ya? Oke. Nah, semua sudah mengumpulkan ya? Nah, untuk itu kita cukupkan saja pertemuan kita, tapi untuk minggu depan kita akan membahas tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana supaya konflik-konflik yang berbau SARA itu tidak terjadi ya. Kita bahas minggu depan. Untuk itu anak-anakku silahkan dibaca bukunya di rumah ya, terkait dengan materi yang akan kita bahas minggu depan. Oke, sekarang kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.